Menyebut nama Prabowo Subianto berarti menyebut banyak dimensi, dari militer, capres hingga menteri. Pasca kekalahan telak dalam 2 kali kontestasi pilpres melawan rivalnya, Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra ini akhirnya merapat ke barisan petahana pada 2019. Tak lama setelah dilantiknya Jokowi sebagai presiden di periode kedua, dirinya secara mengejutkan mengangkat Prabowo Subianto, saingannya dalam pilpres, sebagai Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Selamat pagi, Pak. Saya kira tugas beliau, saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya. Sepanjang kiprahnya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo sudah membelanjakan anggaran sebesar lebih dari 500 triliun untuk pembaruan alutsista. Prabowo juga membangun puluhan rumah sakit TNI, pembangunan dan perbaikan sekolah dan universitas, hingga penguatan industri pertahanan dalam negeri. Namun, di sisi lain, Prabowo secara ugal-ugalan menempatkan kroni-kroninya dalam sejumlah proyek di Kementerian Pertahanan. Para kolega dan politisi Partai Gerindra didapuk sebagai petinggi dan pimpinan strategis di proyek food estate hingga pengadaan alutsista. Kita tahu FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Hati-hati mengenai ini. Pandemi COVID memunculkan ketakutan baru, yaitu krisis pangan. Menyusul peringatan kelangkaan bahan pangan yang diungkapkan Organisasi Pangan dan Pertanian pada 2020, Jokowi menunjuk Prabowo Subianto untuk memimpin proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, Prabowo bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, serta mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kalimantan Tengah. Proyek food estate di Kalimantan Tengah adalah bagian dari program strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah berencana membangun lumbung pangan di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara hingga Papua dengan anggaran lebih dari 1,5 triliun. Di Kalimantan Tengah sendiri, proyek ini awalnya menempati lahan potensial seluas 20.000 hektar di Kabupaten Kapuas dan 10.000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau. Pada 2022, total luas pengembangan food estate sudah mencapai 62.455 hektar. Proyek food estate sejak awal sudah banyak mendapat kritik dan sorotan tajam dari berbagai kalangan. Kegagalan 2 presiden sebelumnya dalam membangun lumbung pangan seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam pelaksanaan proyek besar ini. Benar saja, investigasi Tempo bersama DGCO Project menyebut pembukaan hutan untuk lahan food estate mengakibatkan pelepasan emisi karbon, banjir, hingga hilangnya habitat orangutan. Tak hanya itu, penelusuran BBC, Pantau Gambut dan Wahli Kalteng menyebut proyek food estate singkong seluas 600 hektar di Kabupaten Gunung Mas mangkrak dan menghasilkan umbi singkong yang tak layak panen. Tak hanya menimbulkan masalah lingkungan, proyek food estate juga disebut menjadi bancakan bagi para kolega Prabowo. Dalam pengerjaannya, Kementerian Pertahanan bermitra dengan sebuah perusahaan bernama PT Agroindustri Nasional atau Agrinas yang didominasi oleh pejabat Kemenhan, politisi Partai Gerindra hingga purnawirawan TNI. PT Agrinas dibentuk pada 3 April 2020 dengan pemegang saham terbesar dimiliki oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, sebuah yayasan milik Kementerian Pertahanan. Komisaris utama dipegang oleh Wahyu Sakti Trenggono yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, tapi kemudian mundur dari jabatannya setelah ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Jajaran komisaris lainnya yang masuk dalam lingkaran purnawirawan dan politisi Partai Gerindra adalah Sugiono, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Prasetyo Hadi, anggota Komisi DPR RI dari fraksi Gerindra, Sudaryono, Wasekjen Partai Gerindra, dan Haryadin Mahardika, mantan jubir Prabowo Sandi. Ada pula nama-nama seperti Eko Jalmo, Nugroho Widiyotomo, Surya Dharma, dan Purwoko Bakti. Jajaran direksi juga diisi oleh nama-nama pengurus partai dan tim sukses Prabowo pada Pilpres 2019. Sebut saja Rauf Purnama, anggota Dewan Pakar Gerindra, Dirgayuza Setiawan, mantan Ketua Bidang Media Sosial dan Informasi Publik di PP Partai Gerindra, Simon Alesius Mantiri, anggota Dewan Partai Gerindra. Ada juga nama Mahesa Muksin, Glory Harimas Sihombing, Handoko Pujakesuma, dan Arif Karyadi Yuswandi. Meski sempat dibantah, tapi keterlibatan Agrinas di food estate Gunung Mas justru termuat dalam situs Kedutaan Besar Korea Selatan. Agrinas menawarkan proposal investasi food estate kepada pemerintah Korea Selatan. Dalam proposal itu, Agrinas mengklaim sebagai perusahaan Kementerian Pertahanan yang memberikan laporan langsung pada Prabowo Subianto. Dalam proposal,
Agrinas tak hanya menawarkan perkebunan singkong di Gunung Mas, mereka juga mengklaim memiliki 12 lokasi lain di 8 provinsi dengan luas masing-masing sekitar 30.000 hektar. Tak hanya kebun singkong di Gunung Mas, PT Agrinas juga terlibat skandal ekspor benih lobster. Pada 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, sekaligus politisi Partai Gerindra, Edi Prabowo, membatalkan larangan ekspor benih lobster dan memberikan izin ekspor kepada 4 perusahaan yang terkoneksi dengan Partai Gerindra. Salah satunya adalah Agrinas, yang sebenarnya tidak punya pengalaman terkait industri lobster. Akibat skandal itu, Edi Prabowo ditangkap KPK dan didakwa menerima suap sebesar 25,7 miliar terkait pembatalan larangan ekspor benih lobster dan divonis 5 tahun penjara. Mahkamah Agung memotong hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjadi 5 tahun penjara dari awalnya 9 tahun. Alasannya, pelaku korupsi ini memiliki kinerja baik saat masih menjabat sebagai menteri. Saudara, Kementerian Pertahanan berencana menganggarkan dana 1,7 kuadriliun rupiah untuk pembelian alat utama sistem senjata. Pada 2021, sebuah dokumen rancangan peraturan presiden tentang pemenuhan kebutuhan Alpalhankam atau Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tahun 2020-2024 tersebar. Dalam dokumen itu disebutkan, rencana modernisasi alutsista membutuhkan dana hingga 1.760 triliun. Salah satu yang disorot adalah nama sebuah perusahaan bernama PT Teknologi Militer Indonesia atau PT TMI. PT TMI adalah perusahaan swasta nasional berstatus perseroan tertutup yang didirikan pada 14 Agustus 2020. Perusahaan ini ditunjuk menjadi perusahaan yang mengurusi pengadaan alutsista oleh Kementerian Pertahanan. Masalahnya, sejumlah teman dekat Prabowo disebut-sebut menempati jabatan strategis. Komisaris utama dari PT TMI adalah Glenny Kairupan. Di jajaran komisaris ada nama Judi Magio Yusuf, Nugroho Widyotomo, dan Anggara K. Prabowo. Di jajaran direksi ada Harsu Santo sebagai direktur utama, dan setidaknya ada 3 direktur, yaitu Satrio Dimas Aditya, Tony Setiabudi Husodo, dan Wicaksana Aji. Nama-nama tersebut diketahui adalah orang dekat Prabowo. Beberapa di antara mereka sama-sama pensiunan perwira tinggi TNI. Glenny Kairupan dikenal sebagai sahabat satu angkatan Prabowo saat masuk akademi pada tahun 1970. Glenny, Judi Magio Yusuf, dan Anggara K. Prabowo juga merupakan politisi Partai Gerindra. Problem utama dari PT TMI adalah rentannya konflik kepentingan karena perusahaan ini dibuat untuk melaksanakan urusan yang terkait dengan tugas pokok Kemenhan dengan orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Prabowo. Indonesia Corruption Watch atau ICW juga menyebut pembentukan PT TMI rawan menjadi lahan basah korupsi. Di sisi lain, juru bicara Menteri Pertahanan, Daniel Anzar Simanjuntak, membantah kabar penunjukan PT TMI untuk menangani pengadaan alutsista. Namun surat yang ditekan Prabowo kepada perusahaan senjata asal Rusia pada 2020 dengan jelas menyebut PT TMI dibentuk untuk mempercepat proyek penting di bidang teknologi pertahanan. Prabowo sendiri sejak awal sudah berkomitmen memerangi korupsi. Namun jika praktek-praktek yang sangat pekat dengan konflik kepentingan di tubuh Kementerian Pertahanan tetap dilanggengkan, maka tidak menutup kemungkinan menjadi celah lebar penyalahgunaan wewenang dan praktek kotor korupsi itu sendiri. Sampai jumpa, salam Universe.